Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinanda Putri dari kelas 2B. Di sini saya akan membacakan hasil proposal kewirausahaan saya yang berjudul Eskulkul. Ringkasan eksekutif. Ide ini berawal dari kecintaan saya terhadap es. Hampir semua kalangan dari anak-anak sampai orang dewasa menyukai es. Es merupakan salah satu minuman bernuansa dingin dan memberikan efek kesegaran. Es dapat diolah menjadi beragam bentuk dengan keistimewaannya masing-masing. Salah satu macamnya adalah es kulkul. Banyak hal yang membuat es kulkul menarik perhatian para pencinta kuliner. Hal pertama, selain harganya yang bisa terjangkau, es kulkul adalah makanan olahan yang bahan baku dasarnya berasal dari buah-buahan. Namun, seiring berjalannya waktu, saya jarang sekali menemukan pedagang es kulkul tersebut. Oleh sebab itu, saya berencana memunculkan kembali usaha pisang coklat dan buah-buahan yang lainnya seperti pepaya, stroberi, melon. Peluang usaha di bidang ini cukup menjanjikan karena melihat dan mendengar dari pembicaraan keluarga dan teman-teman mengenai es kulkul tersebut sangat banyak diminati. Visi menghasilkan produk yang berkualitas, menyehatkan, dan memberikan rasa yang tidak mengecewakan konsumen. Misinya yaitu menjaga kualitas buah-buahan dengan menggunakan buah-buahan yang segar, membuat es kulkul yang menarik aneka rasa, membuat rasa kepercayaan dari pelayanan yang prima, memberikan rasa kepuasan berbelanja kepada pembeli, mendirikan usaha wisata kuliner makanan khas Indonesia. Bab 1. Pendahuluan latar belakang. Dalam suatu pemasaran banyak sekali bentuk dan macam-macam aneka ragam makanan dari yang kecil hingga yang besar dan dari yang murah hingga sampai yang mahal. Untuk kebutuhan sehari-hari, banyak sekali aktivitas yang dijalan oleh setiap orang. Dengan aktivitas yang semakin padat, membuat banyak orang membutuhkan asupan makanan tambahan yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Makanan-makanan yang tersedia di pasaran saat ini memang sudah beragam, tetapi umumnya makanan tersebut bukanlah makanan tradisional yang khas Indonesia, serta harga yang ditawarkan juga kebanyakan terlalu mahal. Salah satu makanan tradisional yang cukup sederhana tetapi sangat cocok menjadi makanan konsumsi untuk siang hari dan sekaligus merupakan makanan yang juga cukup istimewa adalah es kulkul. Pembuatan makanan tradisional yang khas berasal dari Indonesia ini akan dengan cara yang sangat sederhana, tetapi lebih higienis serta akan dijual dengan harga yang sangat terjangkau, maka tentunya hal ini akan menarik minat masyarakat untuk membelinya. Es kulkul buah merupakan sebuah kreasi lezat berbentuk es panjang yang ditusuk seperti sate dan dibalut lapisan coklat manis. Biasanya menggunakan pisang sebagai bahan dasar, tetapi bisa juga divariasikan dengan buah-buahan lainnya, seperti melon, pepaya, stroberi. Es kulkul buah memberikan sentuhan segar dan manis dalam setiap suapan, membuatnya menjadi cemilan yang viral dan diminati oleh banyak orang. Keberadaan es kulkul sebagai salah satu makanan tradisional khas Indonesia memiliki rasa yang enak, nikmat, mengandung protein dan juga lezat memang telah dikenal dari masa ke masa, sehingga usaha ini memang layak dikembangkan menjadi salah satu usaha kuliner alternatif di Indonesia. Alasan saya memilih jenis usaha ini karena es kulkul merupakan makanan ringan yang banyak digemari di kalangan masyarakat. Untuk itulah saya bermaksud untuk membuat es kulkul yang memiliki rasa yang enak dan aman untuk dikonsumsi karena tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya, serta memiliki kandungan gizi yang cukup. B. Tujuan dibuatnya usaha ini adalah sebagai cara untuk memanfaatkan peluang yang ada dengan membuat sebuah produk yang menyehatkan dan bisa dikonsumsi oleh banyak orang. Manfaat: melestarikan salah satu makanan khas Indonesia, membantu para pencinta kuliner Indonesia dan menemukan minuman khas Indonesia. Salah satu cara mudah dalam peningkatan kandungan gizi dalam tubuh. Salah satu alternatif penghilang stres, mengembangkan minat usaha sehingga menghasilkan pemasukan keuangan tambahan. Bab 2. Metode pelaksanaan. A. Deskripsi produk. Es kulkul buah merupakan sebuah kreasi lezat berbentuk es panjang yang ditusuk seperti sate dan dibalut lapisan coklat manis. Biasanya menggunakan pisang sebagai bahan dasar, tetapi bisa juga divariasikan dengan buah-buahan lainnya seperti melon, pepaya, dan stroberi. Es kulkul buah memberikan sentuhan segar dan manis dalam setiap suapan, membuatnya menjadi cemilan yang viral dan diminati oleh banyak orang. B. Jenis atau menu. Dalam usaha ini, saya menyediakan berbagai macam menu dan topping. Menu yang disediakan seperti stroberi, melon, pisang, pepaya, sedangkan topping yang saya sediakan seperti topping meses, keju, kacang, sprinkle.
Yang D alat dan alatnya bahannya pisang, pepaya, melon, stroberi, dan bubuk coklat. Cara pembuatan: potong pisang, pepaya, dan melon sesuai ukuran, tusukkan buah-buahan yang sudah dipotong pada tusukan kayu, masukkan buah-buahan tadi ke dalam freezer, campurkan bubuk coklat ke dalam air secukupnya, aduk sampai merata, ambil buah-buahan yang sudah dingin, kemudian disiapkan ke dalam coklat yang telah dicairkan. Bahan baku adalah salah satu faktor penting untuk mendukung proses olahan makanan dalam suatu usaha sehingga proses produksi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Es kulkul merupakan jenis usaha yang mengutamakan kualitas bahan baku yang segar sehingga produk tetap terjamin kualitasnya. Bahan baku utama yang diperlukan dalam pembuatan yaitu buah yang segar, misalnya pisang, stroberi, melon sesuai keinginan. Bab 3. Analisis pemasaran. Yang lokasi bisnis, proses pemasaran usaha es kulkul ini dapat dijual dengan cara membuka tempat usaha di rumah, dijual di pinggir jalan raya. Untuk memudahkan pemasaran atau penjualan usaha es kulkul diperlukan tempat usaha yang strategis, aman, dan nyaman. Membuat iklan lewat sosial media. B. Kapasitas produksi. Jumlah olahan es kulkul bervariasi dalam satu hari tergantung dari permintaan konsumen. Apabila hari terasa panas, maka jumlah penghasilan meningkat. Yang C. Pengembangan pasar dan saluran distribusi. 1. Menetapkan target konsumen atau sasaran pasar. Dalam menjalankan usaha, harus menetapkan target atau sasaran pasar usaha dengan cara melihat perbedaannya agar lebih mudah dijangkau oleh pembeli dalam membelinya. Karena saya menempatkan makanan saya dengan mendirikan gerobak jualan es krim di persimpangan dan di tempat keramaian, dan kami juga mempromosikannya di online shop, maka lebih banyak lagi kalangan masyarakat atau konsumen yang bisa mendapatkan makanan yang terjual, terkhusus untuk anak-anak. 2. Wilayah pemasaran. Dalam menjalankan usaha minuman ini harus menentukan objek pasar dengan strategi yang mudah dijangkau masyarakat atau konsumen. Saya berharap agar bisa mendirikan toko sendiri untuk produk usaha ini, namun untuk langkah pertama saya menggunakan cara menjualnya terlebih dahulu di rumah. Strategi pemasaran yang akan lakukan adalah dengan menggunakan berbagai cara seperti berikut. Pembelinya adalah seluruh masyarakat, baik anak-anak, remaja, dan dewasa. Bisa membeli produk usaha es kulkul sehat dan menyegarkan. Penyewaan tempat dan gerobak di persimpangan atau tempat keramaian lainnya, misalnya di Gor Haji Agus Salim, acara yang ada di masyarakat, dan lain-lain. Iklan lewat sosial media dan dari mulut ke mulut, misalnya media di Instagram, WA. 3. Situasi persaing. Untuk saat ini sangat banyak pesaing es kulkul di pasaran yang menawarkan beraneka ragam jenis varian dengan nama yang sangat bervariasi. Tapi es kulkul terus berinovasi dan terus mempertahankan kualitas rasa dan kuantitasnya sehingga tidak mengecewakan konsumen atau pelanggan. 4. Jumlah dan harga produk. Untuk harga es kulkul ini mulai dari harga 4 ribuan satu pcs yang lumayan besar dan bergizi. Bab 4. Rencana anggaran. Kebutuhan dana pengembangan. Total ketersediaan dan kebutuhan dana pengembangan. 1. Biaya pembelian peralatan yang berjumlah semuanya 42.000. Yang kedua, pemasaran. Yang ketiga, distribusi. Jumlahnya 200. Rencana anggaran biaya jumlahnya 483.000. Bab 5. Keberlanjutan rencana bisnis. Saat ini sudah banyak sekali para pebisnis yang memanfaatkan peluang usaha es kulkul. Es kulkul ini bisa menjadi pilihan usaha di bidang makanan penutup yang mudah dilakukan. Modal yang dibutuhkan juga tidak terlalu besar. Keberlanjutan dari usaha saya es kulkul adalah dengan melebarkan sayap-sayap usaha ini ke berbagai lokasi di Padang khususnya. Strategi yang akan dijalankan yaitu dengan melakukan sistem franchise. Sistem franchise yang ditawarkannya ini demi melebarkan sayap-sayap usaha ini dengan konsep pembelian paket usaha. Bab 6. Penutup. Kesimpulan, es kulkul buah merupakan sebuah kreasi lezat berbentuk es panjang yang ditusuk seperti sate dan diberi lapisan coklat manis. Biasanya menggunakan pisang sebagai bahan dasar, tetapi bisa juga divariasikan dengan buah-buahan lainnya, seperti melon, pepaya, dan stroberi. Es kulkul buah memberikan sentuhan segar dan manis dalam setiap suapan, membuatnya menjadi cemilan yang viral dan diminati oleh banyak orang. Keberadaan es kulkul sebagai salah satu makanan tradisional khas Indonesia memiliki rasa yang enak, nikmat, mengandung protein, dan juga lezat memang telah dikenal dari masa ke masa. Sehingga usaha ini memang layak dikembangkan dan menjadi salah satu usaha kuliner alternatif di Indonesia. B. Harapan dalam perkembangan.
untuk mencoba pengembangan ide kreatif dan inovasi untuk mencari peluang bisnis melalui kegiatan berwirausaha, menambah pengalaman berwirausaha bagi pemula, menarik minat agar mahasiswa lainnya agar mengembangkan diri di bidang kewirausahaan, mengembangkan usaha skul agar semakin bisa menjangkau konsumen. Baiklah, sekian hasil dari proposal kewirausahaan saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.